Bu moderator kita yang cantik cerita, silakan. Terima kasih Pak Misbah. Kita ulang kembali replay ya. Baik, nah di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok pertama, yaitu serat lebah, selalu semangat dengan literasi kita bahagia. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya di situ ada kodenya literasi. Nah, nantinya akan disampaikan oleh Bu Hairani dan nanti akan dijawab jika ada pertanyaan oleh Bu Indrayani. Ya, terima kasih kepada Bu Hairani, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nafa, sering manis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya, langsung aja kita ke ya, inilah perumusan strategi pelaksanaan program yang menggunakan pendekatan integratif dan apresiatif IA melalui Banjar kami, yaitu yang pertama ini membuat pertanyaan utama. Di sini dari senat lekah kami buat pertanyaan yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan minat literasi anak di sekolah. Kemudian tindakan yang diberikan untuk mendapatkan jawaban yaitu kami berdiskusi pertama sekali kepada kepala sekolah dan rekan guru di lingkungan sekolah. Kemudian rencana melibatkan suara pilihan ataupun kepemilikan murid, kami melakukan dialog dengan beberapa murid sebagai perwakilan untuk menguatkan ide. Kemudian aset apa aja, kekuatan serta sumber daya yang diberdayakan pada tahun ini. Di sini kita ada murid, rekan sejawat dan kepala sekolah. Kemudian aset perpustakaan. Waktu yang diperlukan yaitu 2 hari. Tanggung jawabnya kita CDD. Lanjut diambil pelajaran. Dari sini kita timbul pertanyaan, apa yang membuat murid merasa bersemangat sehingga dapat bahagia dengan literasi. Kemudian yang kedua, kegiatan apa yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dalam literasi. Dalam tindakan di sini kami yang pertama mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat membuat murid bersemangat berliterasi. Kemudian yang kedua, membuat angket untuk mengetahui ide-ide dari murid itu sendiri mengenai literasi. Kemudian rencana melibatkan suara pilihan ataupun kepemilikan murid, kami melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membuat murid merasa nyaman dan bersemangat berliterasi. Kemudian kami melakukan diskusi dengan murid tentang bagaimana pemanfaatan literasi yang dapat mengembangkan pengetahuan. Nah, dari sini asetnya, kekuatan serta sumber daya yang dapat diberdayakan yaitu modal manusia, ada kepala sekolah, guru, murid dan juga wali kelas. Kemudian adanya modal fisik yaitu meja, kursi, kelas dan berbagai macam buku di perpustakaan. Modal politik yaitu kebijakan kepala sekolah. Waktu yang dibutuhkan yaitu 3 hari, penanggung jawabnya guru kelas dan calon guru penggerak. Iya. Demikianlah ini senat lebah kami. Mudah-mudahan apabila ada kekurangan ada yang bisa ditambahkan dari Bapak Ibu guru. Demikianlah saya kembalikan kepada Ibu Bapak. Baik, terima kasih untuk Bu Hairani. Nah, dari yang sudah dipaparkan mungkin ada kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Dipersilakan. Iya. Saya menariknya di sini Bu, ada perang
Baik, ya, dari yang sudah saya perhatikan, yang saya lihat dari presentasi kelompok 1 mengenai literasi. Nah ini kan kalau murid kita tahu literasi karena membaca mereka susah ya, menyuruh mereka gitu kan. Jadi saya mau minta saran dari Ibu Rani, bagaimana kita sebagai guru itu dapat memotivasi murid dalam literasi. Saya dulu SMK saja tuh dulu siswa saya untuk membaca itu susah gitu. Menurut Ibu apa saran dari Ibu? Terus yang kedua mengenai kegiatan literasi ini kegiatan ini dilakukan kapan? Apakah ada jadwal tertentu ataukah hanya setiap hari atau bagaimana program Ibu buat ini? Gitu saja, terima kasih. Udah bisa dicerna pertanyaannya Ibu? Udah. Iya, saya akan mencoba. Nanti akan ditambahkan oleh Indra karena pengalaman ada 3 sekolah mungkin ya Bu ya. Dari sekolah saya itu biasanya yang pernah dilakukan literasi ini Pak Bos kita Pak Misbar kemarin. Saya berdatang soal itu. Saya berdatang dan yang Bapak yang menjadi menggerakkan kebetulan waktu itu dijadwalkan saya datang kami di tiket yang sama. Kami melakukannya di hari Sabtu Bu. Nah, itu pertanyaan yang kedua ya. Ini pertanyaan yang pertama Bu. Motivasinya itu sesudah buku dibaca, mereka kami kasih selembaran kertas dibagikan kepada anak-anak. Anak-anak mencatatkan apa yang sudah mereka ingat yang mereka baca walaupun itu satu kalimat kumpulan dari beberapa kata. Kemudian kami gulung, kami taruh di tempat yang sampah yang bersih itu, kami cabut nomor. Siapa yang beruntung dia tersajar. Dikumpulkan per kelas, kelas 1 kumpulkan 1 kelas, kelas 2, kelas 3, kelas ada 6 kelas itu 6 tempat. Kemudian kami suruh satu perwakilan, misalnya kalau sekolah ambil, guru kelas ambil, dibuka karena di kertas itu jangan lupa dibikin nama dan Kunci jawaban. literasi apa yang sudah dibaca hari ini. Jadi di situ diambil 1, kemudian dibuka dari kelas 5 kepada yang berhasil ini adalah misalnya namanya Habibi, gitu kan. Habibi telah menuliskan kesehatan itu adalah sebagian dari iman. Contohnya, kan Bu? Ya ini berhasil Habibi mendapatkan hadiah. Kebetulan Pak Misbar menyumbangkan beberapa hadiah untuk uang jajan. Itulah trennya Bu. Iya. Itu demikian dari saya. Apakah Jenderal mau lagi? Silakan ditambahkan oleh pakar literasi dari Sekaunggul. Saya dilancar boleh Bu. Sudah sama ya. Karena memang program Ibu ini selama saya dampingi setiap PI dia selalu berbicara tentang literasi. Oke, silakan Bu. Ya, saya coba jawab. Mungkin tadi tips itu bisa berhasil di tingkat SD. Tapi saya mencoba Pak Misbar. Saya ATM ya Pak. Mencoba tips itu tadi. Kalau saya yang sudah saya lakukan, maaf sebelumnya, mengutip dari perkataan atau yang disampaikan sama Pak Gacor tadi. Yang kita ajarkan saat ini Gen Z, generasi Z, itu di tingkat SMA dan masa kuliahnya sekarang. Kalau generasi Alpha itu ada di tingkat SD. Nah, jadi di tingkat SMA ini akulturasi antara Gen Z dengan Alpha. Memang benar yang disampaikan Pak Gacor tadi, agak susah untuk mengajak siswa itu membaca, murid itu membaca. Mereka tahunya lebih senang bacanya apa-apa kan. Cara membuat ini, satu ini. Misal cara memasak Indomie. 1, panaskan air. 2, seperti itu mereka mau baca dan ada gambarnya.
mereka tertarik. Tapi kalau yang secara teks itu mereka tidak tertarik. Berkali-kali saya sampaikan, mungkin Pak Azul mungkin nggak bosan ya Pak ya, mudah-mudahan nggak bosan. Yang dihadapi murid, yang dihadapi kita, yang dihadapi guru ketika mau uji apapun itu pasti teks, nggak ada istilah gambar-gambar. Dan itu yang selalu saya tekankan kepada murid untuk membaca yang tanpa ada persuasifnya di situ, unsur persuasifnya, nggak ada musiknya, nggak ada gambar bunganya, nggak ada warna-warninya, itu nggak ada. Itu yang saya tekankan. Tapi begitu pun belakangan saya mengalah, saya mundur beberapa langkah. Pak Azul juga tahu, saya biasanya mengajar itu baca teks, baca buku. Kemarin saya tanya sama anak-anak maunya bagaimana, dan ternyata mereka minta ada perubahan. Akhirnya apa? Saya buat PPT, Bapak dan Ibu. Saya ikuti keinginan mereka, dan mungkin lagi-lagi praktik ini saya lakukan di akhir-akhir masa kelas 12. Saya belum lihat memang di kelas 10 dan kelas 11, tapi di kelas 11 yang saya tahu itu ibu itu sudah membuat seperti itu, buat PPT, dan ternyata mereka antusias. Jadi mungkin satu tipsnya kalau dari saya untuk meningkatkan literasi itu pahami tadi seperti bilang Pak Kaca tadi, pahami mereka ini Gen Z, mereka ini generasi alpha. Jadi keinginan mereka itu apa? Mereka tahunya dari Instagram itu teksnya bagaimana? Singkat, ya sudah kalau memang seperti itu. Tapi begitu pun secara persuasif diajak untuk bisa tertarik dengan literasi tadi. Satu mungkin seperti tadi tipsnya kasih apresiasi, reward gitu. Kalau di perpustakaan mungkin lihat siapa yang paling sering datang, siapa yang paling sering mengunjungi perpustakaan, siapa yang paling sering pinjam buku. Nah itu diapresiasi. Di akhir semester mungkin bisa dibacakan atau setiap bulan dibacakan. Siswa terrajin mengunjungi perpustakaan. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Bu Nova mau nambahin? Satu lagi, Bu Nova. Tadi kan kapan mau dilaksanakan? Sama seperti jawaban tadi, kan ada jabarkan rencana. Mungkin itu akan kita jabarkan dalam tahapan yang akan datang. Strategi apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam program ini itu diceritakan di Gali nanti. Aktor apa saja, siapa saja yang terlibat dan bagaimana cara melibatkan aktor itu akan kita bahas di sesi diskusi selanjutnya. Silakan Bu. Selain yang dijabarkan oleh Bu Indra tadi, kalau di sekolah kami itu mungkin bisa juga, bukan di sekolah kami aja gitu ya. Nah kami membuat satu pojok, yaitu pojok baca, di mana nanti yang membuat ataupun kreativitas itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi sebebas apapun, senyaman apapun itu mereka yang buat sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Nah, kita hanya memberi waktu, misalkan dalam 1 minggu itu harus selesai pojok bacanya. Nah di pojok baca itu nanti buku bacaan yang diletakkan di sini itu dari mereka itu sendiri, tidak dipaksa apapun itu. Nah bisa mungkin buku UTBK. Kalau saya biasa kan mengajar fisika, saya lebih mendekatkan kepada siswa itu di kelas saya, letakkan buku-buku soal, bank soal di pojok baca kalian masing-masing gitu. Kenapa? Supaya apa? Nanti saat mungkin jam kos ataupun ada waktu luang, nah mereka bisa melihat, oh iya sepertinya kalau kita sains biasa mengambil soal-soal itu kan dari TBK, dari OSN atau dari yang soal-soal yang pernah dikerjakan, bisa dibuka gitu kan, bisa dilihat atau tips-triknya, cara-cara langkah-langkahnya mereka bisa mengambil dari pojok baca mereka sendiri. Nah tidak mesti ke perpustakaan. Nah kemudian yang lain, saya kepada siswa lebih membebaskan, seperti kata Bu Ira tadi, membebaskan kepada siswa. Kalau biasanya di SMA ya, kalau kita tadi dari SD sudah dibahas oleh Bu Hayani. Kalau di SMA biasanya di sekolah itu jarang sekali yang mempergunakan HP. Nah gitu kan. Nah tetapi sekali waktu saya membebaskan kepada siswa itu, silakan keluarkan HP kalian, apapun yang mau kalian lihat silakan kalian lihat. Saya kasih waktu 10 menit, 15 menit untuk kalian tonton, kalian baca. Tetapi ingat sekali lagi, saya cantumkan materi di depan kelas.
melihat apa yang ingin kalian baca. Nah, setelah mereka lihat, nanti mereka akan termotivasi sendiri, gitu. Kenapa? Karena tidak melulu kita berbicara tentang buku kalau literasi. Sekarang sudah zamannya digital, jadi mereka bebas. Kalau ada laptop ya keluarkan laptop, kalau ada HP silakan keluarkan HP. Tapi ingat, dalam satu masih kita bahas misalkan materi gelombang, tentang materi gelombang, bebas silakan. Mau ditonton, mau baca yang tadi mungkin sosial media, ya TikTok itu kan banyak ya. Nanti dari itulah mereka akan baca, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, biarkan mereka mengeluarkan apa yang ingin mereka mereka cari gitu. Sebelum nanti di pembelajaran mungkin bosan nih, pasti ada seperti itu ya. Alah, ibu itu asik menjelaskan aja, biarkan mereka menggali sendiri gitu. Kalau dari yang SMA mungkin, kalau yang dari SD ya tadi seperti yang sudah dijelaskan bisa dikasih reward supaya lebih memotivasi siswanya gitu kan. Kalau di SMA mungkin hal seperti itu sudah sulit gitu. Jadi kita lebih masuk ke dalam motivasi bagaimana si siswa itu membaca ya dengan itu. Kita ikuti zaman mereka gitu. Biarkan bebaskan. Mungkin memang satu dua ada yang kalau kita kasih HP scrollnya status mungkin seperti itu ya, kemudian mungkin sambil lihat nih apa yang lagi terbaru seperti itu. Tapi saya biarkan saja, apapun itu yang mereka lihat dari digital yang mereka pegang, saya biarkan saja. Kenapa? Dengan seperti itu mereka akan sadar sendiri, oh jamnya ibu itu bebas ya, kita bisa ngapain aja. Tapi ada satu waktu saya berikan saat ini, zamannya setelah saya paparkan di depan, saya biarkan mereka buat sebuah video. Nantinya apa yang saya jelaskan, mereka akan membuat kembali materi apa yang sudah saya jelaskan. Ambil satu praktek tugasnya, tapi ingat yang ada di lingkungan sekolah. Jadi mereka bisa sambil belajar kembali, silakan gunakan HP kalian. Jadi dengan seperti itu kan anak-anak lebih semangat gitu ya, tidak merasa tertekan, kemudian tidak merasa harus seperti ini loh. Nah, tidak kita tuntut mereka, tetapi kita menuntut mereka silakan bisa belajar dari TikTok, Instagram. Kemudian nanti setelah kalian buat pembelajarannya berupa apa? Video boleh, komik boleh, buat PowerPoint boleh, gitu ya, konten boleh. Saya lebih menekankan kepada siswa itu buat video. Kenapa? Dengan seperti itu mereka akan berliterasi, itu menurut saya gitu. Dengan seperti itu nanti mereka, sering saya sampaikan saat kalian membuat video, tolong jangan baca teks, tapi pahami ya nak. Saya sering menjelaskan seperti itu. Nah, setelah ibu jelaskan dan nanti ada yang kalian tonton dari sosial media, tolong jangan dibaca, tetapi nak, tolong apresiasikan apa yang sudah kalian pahami gitu. Dengan seperti itu kan nanti timbul diri mereka sendiri, oh ya kata ibu kan tidak boleh dibaca. Kenapa? Kalau dibaca sama dengan tidak dipahami ya. Tapi kalau sudah dipahami, mereka harus baca dulu gitu ya, ditonton dulu, dipahami dulu maknanya apa, baru mereka apresiasikan dengan gaya mereka sendiri. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada untuk kelompok 3 yang ingin ditanyakan terkait literasi. Terwakilkan nomor 3. Oke. Nah, karena kalau kita lihat dari literasi ini menarik sekali sebenarnya, tidak ada pernah habisnya, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Dari jenjang SD sampai SMA pasti kita mengulik bagaimana sih cara kita atau motivasi siswa itu supaya anak-anak siswa-siswa kita termotivasi untuk berliterasi, gitu kan? Bagaimana sih, nggak akan ada habisnya. Jadi sekarang kita caranya itu mengikuti zaman, seperti apa sih gitu, supaya siswa itu tidak merasa bosan dan tidak merasa tertekan. Itu aja kuncinya. Terima kasih. Saya rasa untuk Bu Haji, Bu Indra ada yang ingin disampaikan lagi? Nah, kalau tidak ada cukup, saya rasa untuk kelompok kami menjabarkan senang lelah. Jadi ini baru untuk B dan A saja. Nanti ada G, J, A yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, luar biasa.